Salam inspiratif, welcome to my channel. Baik, Bapak Ibu Bendahara dan tim Minibus dari Sabang sampai Merauke, terima kasih sudah bergabung dan menonton channel saya ini. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum subscribe, silahkan tekan tombol di bawah dulu. Terima kasih. Nah, pada video hari ini saya akan membuat bagaimana sih cara membuat BKU Silpa tahun 2022. Karena ini dari Januari itu masuk kontroversi ya. Banyak sekolah yang belum berani membuat Silpa. Ya, apalagi tahap 2 itu anggarannya akan dipangkas ya. Regulernya itu dipangkas yang bagi yang memiliki Silpa tahun 2020-2021. Nah, pertanyaan muncul di benak baik itu dari sekolah, dari dinas pendidikan, masih bingung bagaimana cara pembKU-kannya, masih bingung. Nah, hari ini kita akan bahas itu ya. Sebelumnya, kajian data yang saya lakukan ini bahwa anggaran reguler 2022 tahap 2-nya ini akan dipotong ya. Sejumlah Silpa yang dimiliki dari tahun 2020 dan 2021. Nah, perlu digarisbawahi adalah cuma Silpa tahun 2020 dan 2021 itu akan dipotong. Namun faktanya teman-teman, Silpa 2020 itu sudah digunakan, bahkan habis di tahun 2021. Namun data yang dirilis dari dinas ataupun dari pusat itu masih utuh, padahal kita sudah gunakan. Sehingga kita masih bingung bagaimana sistem pemotongannya. Sehingga ketika saya ikut BIMTEK dan sosialisasi terkait dengan rekonsiliasi BOS Kemendikbud, nah ada di sana pertanyaan seperti ini. Bagaimana cara membuat BKU Silpanya? Apakah terpisah atau akan digabung dengan reguler? Nah, ini cuplikan videonya. Untuk penggunaan dana Silpa, apakah diperbolehkan untuk diakui sebagai realisasi BOS reguler yang transfer pendapatan tahap 2-nya sudah dipotong tahun sebelumnya? Oke, mungkin nanti ini tim teknis bisa bantu menjawab ya. Maksudnya bagaimana penuangan di dalam BKU-nya, karena setahu saya memang di dalam Arkas itu dipisah-pisah Bapak Ibu. Mana dana yang tahun ini, mana yang dana Silpa tahun lalu begitu ya. Seingat saya itu ada fasilitas pembedanya, sehingga tidak tercampur uangnya. Baik Pak Dana, mungkin saya tambahkan sedikit Pak untuk yang silakan. Pertanyaan nomor 2 ya. Untuk penggunaan dana Silpa, apakah boleh diakui sebagai realisasi BOS reguler gitu ya. Jadi kalau mungkin dana Silpa ini kan merupakan dana sisa dan ini juga harus sudah dilakukan audit ya agar itu bisa diakui sebagai dana Silpa. Nah, di Arkas untuk penganggaran dana Silpa ini sudah dibuatkan satu kertas kerja tersendiri. Jadi untuk pelaporan realisasi dari dana Silpa tersebut juga Bapak Ibu dapat menyampaikannya melalui melalui Arkas ya. Jadi nanti tinggal dipilih aja sumber dananya dari mana, yang mana Bapak Ibu juga harus membuat perencanaannya ya, dari dana Silpa itu mau dipakai untuk apa. Nah, itu nanti baru Bapak Ibu bisa membuat membuat realisasi gitu ya dari dana Silpa itu tersendiri melalui Arkas. Jadi BKU-nya memang terpisah antara yang reguler maupun Silpanya. Nah, dari video tadi itu jelas dari kementerian mengatakan bahwa reguler ya reguler, Silpa ya Silpa. Nah, dari sana kita dapat menarik kesimpulan bahwa pembuatan BKU itu akan dibagi dua. Reguler itu kita buat perencanaan utuh, sejumlah siswa dikalikan harga per siswa di kabupaten tersebut. Yang kedua, kita buat Silpa 2021 hasil rekonsiliasi dari Dinas Pendidikan. Nah, apa yang dimaksud dengan Silpa hasil rekonsiliasi? Nah, teman-teman, nanti dinas itu nantinya akan membuat seperti ini nanti dinasnya akan buat. Nah, dinasnya itu nanti wajib melaporkan itu berapa dana yang diterima sekolah, terus berapa Silpa di tahun 2020, kemudian Silpa berapa yang digunakan
berapa penggunaan dari konfirmasi dinasnya, berapa cocok nggak yang digunakan. Kemudian silpanya ini digunakan di tahun 2021 berapa sih, nah, seperti itu. Sehingga ini akan dibuat oleh Dinas Pendidikan melalui akun dinasnya, akun BOS Salur Kemendikbudnya itu dari akun dinas. Kita sekolah itu nggak bisa mengakses ini. Yang bisa mengakses ini itu yang melaporkan laporan sisa silpa tahun 2020 dan 2021 itu cuma lewat akun dinasnya. Kita sekolah hanya bisa menunggu hasil dari pelaporan dari dinas. Ketika dinas sudah selesai membuat pelaporan ini, ketika dia disimpan dan dikonfirmasi, dinas wajib juga membuat berita acara bahwa tetap sekolah A, B dan sebagainya emang segitu. Nah, ketika dinas sudah melaporkan, baru teman-teman bisa melangkah ke BOS silpanya. Nah, seperti itu. Nah, artinya kita tunggu dulu dinasnya membuat silpa tersebut, baru kita bisa melangkah ke silpa. Nah, muncul pertanyaan, di reguler utuh, di silpa melaporkan. Nah, inilah yang terjadi, teman-teman. Ya, teman-teman dalam penganggaran pasti akan terjadi double atau kesamaan, sehingga teman-teman harus memilih ya, memilih dan memilah ini ya, anggaran yang sesuai dengan silpa 2021. Artinya gini, teman-teman, jika silpanya adalah sebesar 5 juta, berarti teman-teman di reguler harus memilih mana belanja-belanja yang senilai 5 juta yang nantinya akan di BKU-kan di silpanya. Contoh, teman-teman di silpa punya 5 juta. Kebetulan di reguler itu ada anggaran ATK 4 juta. Nah, silakan cari lagi 1 juta. Oh, ini saya beli beli makan minum sebesar 1 juta. Nah, teman-teman silakan memilih dan memilah mana anggaran yang di reguler akan dipindahkan ke silpa. Artinya teman-teman itu bedakan menjadi 2, namun akan ada double penganggaran atau anggarannya sama. Nah, nanti ketika pembuat BKU-nya di reguler jangan di SPJ-kan, biarkan dia tetap. Namun di silpa lah yang kita akan keluarkan. Jangan sampai keduanya keluarkan, jangan. Ya, salah satunya aja. Tapi karena sudah di silpa dianggarkan juga dianggarkan, kita pilih silpanya aja sehingga uang silpa kita digunakan. Nah, baik, kita akan coba mempraktekkan teman-teman ya. Teman-teman ketika sudah dinasnya sudah melakukan rekonsiliasi, teman-teman silakan melangkah ke arkasnya, teman-teman. Silakan ke arkasnya. Nah, kita akan coba praktekkan bagaimana cara pembuat BKU silpanya. Namun teman-teman ingat ya, sebelum ke BKU teman-teman wajib membuat RKS atau perencanaan terlebih dahulu. Baik, saya ujian dulu. Nah, ketika teman-teman sudah login, teman-teman pindah ke penganggaran dan aktivasi kertas kerja. Di sini ada namanya BOS reguler. Ya, ini. Nah, teman-teman silakan klik ini. Nah, kemudian tekan OK. Nah, nanti otomatis silpanya ini akan sesuai dengan sisa silpa tahun 2021 hasil rekonsiliasinya ini. Sehingga teman-teman berapapun yang muncul di sini cocokkan dengan data di sekolah. Jika dana ini masih besar, utuh sama dengan yang di reguler, berarti dinasnya itu belum melakukan rekonsiliasi, artinya belum melakukan pelaporan dan belum diinput di markas. Yang boleh menginput sisa silpa hanya dinas, teman-teman. Sehingga jika ini belum utuh, teman-teman silakan konfirmasi ke dinas kenapa silpanya belum diinput, apakah belum melakukan rekonsiliasi atau gimana. Ya, kalau sudah di sini benar, teman-teman silakan oke kan. Nah, baru teman-teman pindah ke kertas kerja. Nah, akan muncul di sini ya. Kalau teman-teman ini belum muncul, silakan klik tanda silang di bawah ya. Ataupun boleh keluar dari aplikasi dulu, kemudian masuk. Nah, ketika ada di sini, teman-teman wajib membuat RKS dulu sebelum melangkah ke BKU. Nah,
yang perlu digarisbawahi adalah teman-teman gini. Uang 15 juta ini sudah masuk di rencana BOS reguler. Sehingga teman-teman wajib memilah dan memilih mana anggaran yang bisa saya keluarkan, ya. Contoh, ambillah di bulan yang di sini, ambil menjelang ini ya. Carilah bulan-bulan yang ke depan, jangan nyari anggaran yang ke belakang teman-teman ya. Mungkin diambil dari bulan Juni, Juli, Agustus. Silakan ambil 3 bulan ini kalau bisa. Kalau memang tidak pengen lewat, silakan ya. Silakan di sini dipilih mana. Oke, saya ambil ini. Oke, ketika saya menemukan satu harga, teman-teman, apa ini? Konsumsi nasi review. Ini kan bulan Juli. Nah, ini silakan di copy ataupun dibuat di Silpa. Baru 720. Saya akan memilah sampai ketemu sebesar 15 juta sekian. Supaya BOS reguler Silpa ini menjadi 0 ya. Nanti jika ada angka-angka seperti ini, ya silakan teman-teman buat harus sampai 0. Ya, nanti apakah harus sama dengan reguler? Nanti otomatis teman-teman pasti akan mensilpakan Silpa. Teman-teman tidak akan mungkin bisa mengendorkan ini. Sehingga silakan nanti mungkin beli pulpen sebagainya yang akan menjadi Silpanya Silpa. Nah, gitu teman-teman ya. Ketika teman-teman sudah memilih membuat di sini tambah baru, silakan pilih sesuai dengan perencanaan teman-teman yang mengambil dari RKS reguler bahannya. Kalau sudah selesai teman-teman, sudah penuh di sini, ini sudah sampai 0, baru teman-teman lakukan pengesahan, baru disetujui dinas, cek status, baru teman-teman bisa melangkah ke pembuatan BKU ini, BKU Silpanya ya. Sekarang tidak bisa karena kita belum membuat perencanaan. Nah, muncul pertanyaan seperti ini, Bang, dana sudah masuk namun dipotong utuh tahun 2020. Nah, kemungkinan karena teman-teman yang dapat di gelombang 1 itu dinas belum melakukan pelaporan atau belum melakukan rekonsiliasi. Namun dananya itu ya cair duluan. Kemungkinan akan di tahap 3 itu akan dibayar lagi kekurangan yang terjadi. Ya, tahap 3 akan dilunasi ataupun mungkin tahap 3 awal itu akan dikasih kekurangannya dari kementerian. Oke, sekian dari saya. Mungkin nanti teman-teman setelah part 2-nya saya akan melangkah ke bagaimana pembuatan BKU-nya ya. Oke, sekian dari saya. Mudah-mudahan video ini membantu teman-teman dalam pembuatan BKU-nya. Oke, salam inspirasi.